istilah gue kece itu gue tahu banget omongan lo dari zaman dulu kita main. Lo tuh dulu, dia ini ya waktu baru pulang dari luar negeri ya. Nah, itu dia tuh bangga banget bisa ngomong gini. Gue kece tapi apa? Membre tapi kece. Membre tapi kece. Buat kita kan biasa aja ngomong gitu ya. Buat dia tuh keren banget. Ntar gue bisa ngomong, apa tadi? Membre tapi kece. Membre tapi kece. Membre tapi kece. Sorry, kan sekolah di luar negeri, jadi kan hal seperti itu. Dia kan New York kan, ya kan. Unik gitu aku melihatnya ya. Tapi kau dengar nggak ada beberapa berita terakhir ini? Salah satunya kamu juga. Apa tuh? Ada beberapa berita yang selebritis diisukan atau digosipkan meninggal dunia. Iya. Ada, tapi benar ya, sebelum ke kamu ada yang lain-lain dulu ya, boleh kasih lihat ya. Jackie Chan meninggal dunia beredar di dunia maya. Ternyata hoax ya, iyalah hoax ya. Jadi pernah ada sampai waktu itu di Facebook Jackie Chan ada tulisan Jackie Chan ngepost sesuatu, dia ngepostnya RIP atau Rest in Peace. Langsung dibilangin Jackie Chan meninggal. Ya kalau meninggal masa dia bisa ngepost itu ya, ngeri banget ya. Ya kan? Supaya saya meninggal dengan tenang gitu, masa ada gitu ya. Mungkin ada juga supaya meninggal dengan tabah. Oh, dengan tabah. Tabah ya. Iya. Oke, berikutnya ada lagi Justin Bieber. Justin Bieber juga dikabarkan waktu itu ada gosip-gosip katanya dia meninggal. Sampai dia bilang, iya gue udah 8 kali. Karena udah sampai 8 kali diisukan meninggal. Orang iseng banget ya. Aku juga pernah waktu itu baca Twitter apa gitu. Siapa meninggal, terus ternyata memang bohongan di Indonesia gitu. Aku kesel banget kalau kayak gitu. Ih, kamu langsung kesel banget gitu ya. Walaupun bukan kamu yang diomongin, tapi kamu bukan. Memang gitu orangnya kebawa emosi gitu. Ya, ada lagi nih. Selain Justin Bieber ada Avril Lavigne. Dia juga tewas sejak 2003 katanya. Katanya dari 2003 dia udah nggak ada sebetulnya. Jadi yang ada itu KW-nya dia. KW-nya berarti KW oke banget ya. Mirip banget persis ya. Banget, mirip. Hah? Iya, mirip banget. Mirip banget Tito. Nah, ini ada lagi juga. Bim Bim Slang juga pada waktu itu sempat ya. Kamu baca kan tentang Bim Bim Slang itu beberapa waktu lalu juga sempat dibilang katanya meninggal. Padahal dia lagi rapat waktu itu. Mungkin rapatnya lama banget sampai orang-orang pada nyariin. Betul. Orang tuh iseng banget ya. Terus ada lagi. Nah. Sedang syuting, Cut Tari dikabarkan meninggal dunia lewat pesan BB. Kamu tahu nggak kabar ini tapinya waktu itu? Jadi kan 2 minggu lalu kan dikabarkan meninggal. Itu yang kedua kali. Ini yang pertama kali nih. Jadi memang waktu yang pertama kali itu lebih heboh lagi. Ini 2 kali, dua kali di. Kamu kemana? Aku kelihatan nggak sih sebenarnya nih? Ada yang bisa lihat aku nggak? Kaki dia napak nggak sih? Kaki dia napak ke sebelah kiri dong. Kamu kelihatan kan? Soalnya memang kulitnya putih banget sih. Iya ya. Aku ngerti deh. Rambutnya panjang, belakangnya bolong Kamu ya. bener nggak sih? Belakangnya nggak bolong kan? Oh my god. Bolong. Mulai bolong dikit. Aduh. Agak ngeri banget. Tanda-tandanya. Pas kamu denger ini bagaimana? Nah, yang pertama kali itu yang lebih kaget gitu ya. Maksudnya memang waktu itu lagi syuting, terus depan aku tuh yang makam-makam gitu, makam berserakan gitu. Terus tapi yang lebih ininya lagi kan dapat BBM tuh kan ya, ada 300 BBM. Hah, ada apa ya? Perasaan lebaran bukan, gitu kan ya. Terus udah gitu. Iya benar, kalau lebaran banyak kan, ya. 300 aku buka dong salah satunya gitu. Aku buka, set. Terus aku jawab kan, tar, kan gitu kan. Aku jawab, ya gitu kan. Astagfirullah dijawab, gitu kan. Harusnya dijawab gitu kan. Hah, kenapa emangnya? Katanya lu meninggal. Wah iyalah, aku langsung nyampur begitu kan. Sempat klarifikasi nggak sih? Klarifikasi enggak, aku paling males sih kayak gitu-gitu Nggak ya. usah lah jalan-jalan di mall aja ya. Serah deh gitu. Kamu masih hidup. Serah deh mau ngomong apa deh gitu. Cuman yang aku sedihin adalah kayak misalnya keluarga gitu kan. Sempat kaget kan gitu nyari. Baik-baik aja, gini apa iya baik-baik aja gini-gini gitu. Tapi memang itu salah satu hal yang saya pikirin juga. Di saat ada orang yang bikin gosip tentang diri kita. Sebetulnya kalau saya sih selalu berpikir I can handle it. Kita bisa handle, kita bisa either kasih klarifikasi atau kita cuek aja, terserah kita berlaku seperti gimana. Tapi yang kepikiran adalah selalu efeknya ke orang-orang terdekat, terutama sekarang sudah punya anak. Jadi untuk yang senang nyebar gosip yang enggak, yang aneh-aneh, yang memang iseng aja karena punya niat negatif untuk orang-orang yang kalian kenal, apakah itu public figure atau bukan, harus dipikir dampaknya ke orang terdekatnya, terutama kalau yang sudah punya anak. Karena pikirin, anaknya harus ke sekolah, mungkin ibu dari anaknya, teman anaknya baca atau apa kan, kasihan. Pikirin kalau kalian punya anak, sudah punya anak, dan pikirin kalau anak kalian mendengar hal seperti itu misalnya. Memang waktu kemarin ini, yang 2 minggu kemarin itu Sydney ngomong gitu, pulang sekolah Sydney ngomong gini, Mama, kata teman Sydney, masa Mama meninggal. Iya, gitu kan. Di situ aku kasih tahu bahwa pemberitaan itu tidak semuanya benar. Jadi aku masukin info di situ. Harus gitu. sudah mulai diajarin dari sekarang, karena resiko dia juga belum sebagai tentu, anak. Kan, iya gitu. benar. Ya hal seperti itu memang yang harus kita pikirin. Jadi saya juga sekarang saya tuh juga seneng banget gosip, beneran. Aku memang wajahnya
angel banget aku malaikat ya. Tapi kamu suka gosip? Tapi aku suka banget gosip, tapi sekarang aku lebih mikir bahwa oke, kalau kita gosipin yang aneh-aneh, kita harus mikir orang terdekat. Aku mikirnya ibunya nanti bagaimana, kakaknya bagaimana, iya kan? Benar, kayak gitu. iya. Ini ada nih. Ini tamu yang berikutnya nih ya. Iya, sama. Coba dipanggil Dito. Ini juga kemarin-kemarin ada satu insiden yang bikin dia terkena gosip tentang image-nya juga. Yang aku pikir juga pasti orang paling dekatnya juga kena juga efeknya. Panggilkan Dito. Oke, baby. Aku mau panggil tamu kita di sini yang datang ke studio ini. Ini dia cowok maco yang keren banget punya tato. Aku mau panggil dia, mau bercerita-cerita di sini di acara yang kece punya ada Sarah Sehan sama Dito. Kita panggil saja, ini dia Ganindra Bimo. Bimo. Ada Bimo di sini. Dito. Papa Bimo. Siap. Tuh. Gokil. Oh. Gini dong, nggak makan gaji buta, Iya, bisa iya, nge-rap iya. juga. Mantap. Iya. Apa maksud lo? Gue juga bisa nge-rap kalau gue mau. Ini bisa loh. Bisa. R&B. Coba, Kasih lihat coba. joget lo R&B Gue dulu. emosi deh, Bom lo tuh selalu gitu deh, Bim. Oke. Calm down. Tapi tadi gue nonton sih kata-katanya bagus ya. Kata-kata. Memble dan kece tadi gitu ya. Iya. Yang memble sama yang kece Iya, gitu ya. Wah, salah ngundang orang. Bimo, nilai dulu nge-rapnya Dito berapa? Di skala 1 sampai 10. Jangan, 5 Jangan, sampai 5 aja, 10 bro. aja, Bener, bro. kejauhan. 5 sampai 10, Iya, 5 buat sampai gue Dito tuh 11. Kan laki lebih lagi kan. Aku nggak nyangka Bimo sebaik ini. Kemarin-kemarin ada satu insiden aku tiba-tiba nggak sengaja aku lagi sarapan tiba-tiba nonton TV ada wah ini apa? Gue tahu nih orang dia kan sering ada di ruang ganti sama gue. Ah ternyata kayak begitu gila ngeri banget. Gue sampai ketakutan. Gue sempat minta loh sama bos, jangan disatuin ruangan. Sampai jadi ada satu insiden kemarin, mungkin semua sudah baca ya, insiden terjadi antara Bimo dengan satu pengendara lain lagi, sampai akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan physically, terus akhirnya harus ke kantor polisi dan sebagainya, dan akhirnya ada gosip-gosip di mana ternyata temperamen. Bimo tuh dikit-dikit gebrak meja, banting piring katanya gitu. Studio ini diobrak-abrik. Sebenarnya gitu gak sih? Di ruangan sih pecahin kaca ya. Sebenarnya nggak kayak gitu, sebenarnya lebih parah sebenarnya. Nggak. Padahal aku tahu, aku kenal kamu sudah cukup lumayan lama semenjak kerja di sini. I've never seen that side of you. Jadi sebenarnya kemarin itu kan ada tindakan provokasi gitu Yeah. kan, akhirnya terjadilah tindakan yang tidak diinginkan tersebut, Oke. dibawa ke kantor polisi, setelah Oke. dimediasi terciptalah kata-kata perdamaian gitu kan. Oke, jadi sudah damai, sudah Sudah damai beres ya. sebenarnya. Sudah Jadi nggak ada masalah kata-kata ya. perdamaian itu H+2 setelah kejadian. Tapi Oke. karena harus melalui beberapa proses ketika Iya. mau damai itu, Oke. muncullah pemberitaan-pemberitaan mungkin dari oknum-oknum juga yang nggak bertanggung jawab gitu kan, naikin berita-berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Karena perlu ngejual juga kali, ngejual Iya. medianya, jadi supaya sensasional gitu. Bimo kalau ngamuk berubah jadi hijau. Iya bisa jadi. Iya. Jadi Keren, keren. dong ya. Tapi intinya menurut gua itu cuman harus bukan hal yang harus dianggap besar gitu menurut gua, karena kejadian merupakan kejadian yang udah berlalu Iya. dan emang sudah ada kata-kata perdamaian dan Iya. emang itu merupakan proses yang harus dialami setiap manusia dalam kehidupan gitu Iya, kan. pasti ada lah. Bener gak sih kata kamu Wajar-wajar sampai aja. sujud-sujud? Kalau sampai sujud-sujud sebenarnya intinya gini, ketika seseorang minta maaf, ketika ditulisnya mau bilang sujud, mau apa-apa penyembah-nyembah, lah. ya nggak apa-apa, Iya. orang itikadnya baik kan, minta maaf gitu. Iya. Dan kalau misalnya ada yang bilang saya misalnya temperamen atau hal buruk di luar sana, menurut saya ya udah biarin aja, namanya gosip, semakin Benar. digosok makin sip gitu kan. Benar banget. Jadi kita lebih baik dalam bertindak. Kita jalan terus aja, kita kasih lihat yang sebaliknya gitu ya. Tapi memang ketika ditanya saya melakukan tindakan kesalahan apa enggak, saya akui sebagai pria yang gentle gitu ya, emang Iya. kalau buat salah emang harus diakui kesalahannya, tapi diselesaikan juga dengan penuh tanggung jawab gitu Itu yang kan. Bukan penting. ditinggalin, yang nama masalah bukan buat Iya, ditinggalin iya, tapi untuk dihadapin. Nah itu penting banget tuh, itu contoh buat semuanya juga bahwa memang dalam hidup kadang-kadang kita ada satu insiden di mana kita stuck atau tiba-tiba harus ada di posisi yang harus kita melakukan satu hal. Yang akhirnya memang ada penyesalan ada di Iya. situ juga, tapi kalau udah ada kata damai dari kedua belah pihak, ya harusnya udah selesai sampai di situ. Kadang-kadang
dari luar itu yang akhirnya Bener. bikin semakin kacau Jadi api ya. suasananya gitu Tapi ya. sebenarnya kalau yang di luar sana semakin kacau, kita ikutin juga gitu, kita makin ke bawah emosi, Nggak makin ikutan beres-beres. statement dan lain-lain, malah nggak beres-beres. Jadi Iya. menurut saya Diemin cara aja. terbaik untuk membungkam mereka adalah tetap berkreasi, Iya. tetap berekspresi, tetap bikin tetap berkarya, Iya. supaya menunjukin bahwa emang ada masalah, emang benar terjadi masalah, tapi Iya. sudah diselesaikan. Sekarang Benar. gue udah jalan lagi lurus. Serius. Tapi tadi kan kita ngomongin soal efeknya ke orang terdekat ya. Kayak kamu tadi sempat ada berita yang diisukan meninggal terus. Apa? Jadi dia ngeri banget ya. Lo Hati-hati Bisa loh. Tembus loh. Bisa lihat gue nggak? masih ada. Kita juga memprovokasi orang-orang jadi gosip sih. Ada hantu Cutari di Sarasaka ngeri banget loh. Oke, tadi kan dia bilang Sydney juga sempat jadi nanyain. Nah, pas ada berita-berita kemarin akhirnya jadi image-nya sedikit nggak benar. Orang terdekat istri deh gitu. Dia sempat terpengaruhi atau dia juga cuek aja? Kalau dia termasuk sama yang saya, justru dia ngajarin saya untuk lebih dewasa lagi gitu kan. Dia bilang setiap nama hidup pasti ada prosesnya. Kadang proses juga harus melewati kesalahan-kesalahan untuk untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya. Dan ketika kita tahu kita melalui proses yang salah, udah jangan ditambah salah lagi. Iya, benar. Justru kita harus memperbaiki proses tersebut. Salah satu caranya adalah ya dengan tidak termakan oleh provokasi-provokasi kayak kemarin gitu Teh. Iya. Jadi ya udah kalau buat istri saya sendiri kayak Andre bilang ya udahlah namanya juga gosip balik-balik ke situ lagi. Udah Iya. biarin aja mereka mau ngomong apa. Yang jelas kan masalah sekarang udah selesai. Ya udah nggak usah Iya. ditanggepin. Udah iya benar jalan Kecuali terus. emang mau nyari sensasi ya, dibikin lagi tuh biar rame gitu. itu dia Tapi tuh. itu juga mungkin Harusnya boleh gitu diingetin ya, buat biar orang diam, adalah harus bahwa pemberitaan itu tidak semuanya harus ditelan bulat-bulat gitu loh. Iya, Kayak untuk misalnya- orang-orang yang baca. Iya benar gitu. Jadi nggak semuanya harus kita, oh ini berarti benar nih gitu. Iya, benar. Buktinya, Tapi aslinya gue tuh orangnya nggak temperamen tuh. Gue nggak pernah gebrak-gebrak meja. Ah, gila ngeri, oke. Ini mas, kasih gini guys, kasih gini. Kasih gini, kasih. Mas, emping mas. Enak kan? Mas, emping. Ah, Dito lo jangan kemana-mana, lo pijetin dia terus aja. Dito. Iya, terus, oke. Iya seperti itu kan gitu. Contoh kayak misalnya dibilang meninggal padahal enggak gitu Iya, kan. benar. Contoh lagi nih aku ngomong sekarang nih, aku nggak pernah sebelum-sebelumnya untuk klarifikasi aku nggak pernah Sar Iya. gitu. Cuman kayak kemarin nih mungkin ada yang pernah dengar dibilang hamil, nggak hamil kan gitu. Udah dibilang juga udah nikah, belum nikah gitu. Jadi memang Aku kita- udah. Ih, sombong Aku udah kamu mah nikah. sombong orangnya. Aku udah. Iya, aku udah, sorry ya. Belum hamil, cuman gendut. Ini belum hamil. Belum hamil cuman ya? gendut aja, ini lemak aja. Oke. Kok malah pengen, dia malah pengen. Aku pengen digosipin hamil. Iya, aku pengen Gue hamil. juga digosipin hamil kemarin tuh. Gila. Jangan. Lo cari perhatian itu enggak, lo nggak bisa, sorry, lo lo temperamen ini gara-gara hamil nih Bima. Iya, jadi kita sebagai pembaca berita juga atau ya semua orang juga suka sih baca hal-hal yang sensasional atau apa, memang seru gitu ya lihat headline-nya, tapi ya itu jangan diambil semuanya, dilihat kebenarannya dulu, jangan langsung disampaikan ke si A jadi makin parah gitu ya. Iya sih. Tapi kita juga tahu sih dengan banyak kejadian-kejadian mungkin yang menimpa Tari sama gua gitu ya. Kita tahu bahwa sebenarnya orang-orang Indonesia juga bukan orang-orang bodoh gitu. Ketika baca berita juga nggak langsung ditelan bulat-bulat kok. Mereka Iya, juga iya. tahu mana berita yang cuma dibuat-buat, mana berita yang real untuk dikonsumsi. Iya. Sekarang aku tanya Sarah. Misalnya pilih mana berita nih, misalnya headline-nya gini, Bimo temperamental atau itu dibuka kan, Bimo ininya baik-baik aja. Atau Bimo berdamai. Ayo pilih mana? Temperamental. Iya kan? Aku pengennya bacanya Bimo lagi hamil dan temperamental. Gitu. Kayaknya lagi hamil. Iya. Oke. Iya kan? Iya. Pasti itu pasti pengennya yang kayaknya lebih wow, seru nih. Iya, gitu. iya. Tapi itu serius deh, itu kejadian. Jadi ketika ada masalah yang sebenarnya sudah damai gitu ya, beritanya masih naik, Bimo jadi tersangka atau segala Oh, macam, macem-macem. masih ribet lah pokoknya heboh banget. Tapi ketika damai, udah tuh hilang tuh nggak ada berita tentang perdamaian dan lain-lain. Itu. Tentang perdamaian Semua nggak ada. Tapi kalau yang waktu jelek-jeleknya atau apa yang Banyak. perasaan ke orang-orang justru ada ya. Iya. Aku pengen tanya sama Dito. Iya. Dito, biasanya kalau kamu baca-baca berita gitu, senang juga nggak sih baca berita yang sensasional, dan biasanya gimana nyikapinnya? Enggak. Istrinya juga kan terkenal nih sama-sama Iya. suami istri artis juga. Iya, Oh, biasa iya. ya kalau kita nanggepinnya asik. Enggak sih Teh sebenarnya. Sebenarnya kalau aku senang baca berita, apalagi ngelihat yang menarik judulnya. Benar tadi katanya, kan ada judul yang ditangkap gitu. Tapi kalau misalnya damai pasti kita langsung scroll. Itu memang Iya, udah damai udah gitu ya. udahlah, udah selesai, mau Iya, baca iya, iya. ceritanya juga Heeh. nggak seru gitu. Kalau lagi ditangkap, pas Iya. itu bersambung, dia juga nggak jelasin dengan Iya, iya, benar iya. Teh. Jadi Berarti memang pada dasarnya manusia itu semuanya ada apa saintifiknya tuh bahasanya kepo ya, kepo ya, sains ilmiahnya tuh kepo ya. Yes. Tapi tolong jangan sampai kepo itu mengalahkan common sense kita. Keren banget. common sense. Luar
biasa syaratnya. Penghargaan Ya, nih. iklan dulu ya. Boleh. Iklan dulu Iya, ya, iya. biar acara ini nggak kelihatan terlalu keren. Nanti ngomongin lagi ya kan. Ngomongin. Oke, iklan dulu, nanti balik lagi masih ada mereka berdua. Yang satu hamil, yang satu temperamen. Tetap di Sarah Sehat. Oh. Dari lahir udah keren. Itu Jawabannya? tuh yang di atas tuh simbol salibnya, yang satu nggak ada. Oke, Ya, satu lagi bawa pedang, satu lagi enggak. oke. Oke. 2. Kan ada 5. Ya, tapi kan aku nggak kesempet. Waktu cuma 30 detik. Siapa suruh ngasih aku waktu cuma Oh, kan? 30 detik. Oh, Oh, kan. itu bukan Bimo tapi Cutari ya, tolong dicatat ya. Ternyata yang temperamen Cutara yang hamil gue, bener kan? Bener kan gosipnya? Oke. Yeah.